Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman IPP yang lagi nonton program Ini Usahaku. Hari ini bukan Ucup yang nemenin ya, tapi saya dari Nugroho. Dan sekarang kita sudah berada di sebuah bengkel di pusat kota, ya namanya nanti kalian juga bakal tahu. Dan sekarang sebelah saya ada yang punya owner dari bengkel ini. Oke, selamat sore Mas. Mas siapa ini Mas namanya? Mas Budi. Mas Budi. Mas, mending kita cepat masuk deh biar jelas ngomongnya. Iya. Cepat ya, udah protokol. Biar suaranya lebih jelas ya Mas. Sip. Mas Budi. Iya. Ini bengkel namanya apa Mas? Namanya bengkel Plat H. Plat H. Auto Station. Plat H Auto Station. Ini namanya kayak dia udah sangat familiar banget buat teman-teman otomotif di kota Semarang ya. Iya nggak sih? Iya. Ayo dong akuin aja dong. Iya. Kayaknya merendah banget Mas Budi ya kayaknya ya. Kita jadi gak enak kalau Oke Mas, kan ini per Oktober ini ya, per Oktober 2021 ini bengkel Plat H kan pindah yang darinya teman-teman tadinya tahu di sekitaran Pamularsi ya. Sekarang sudah move ke kemana nih Mas pindahnya nih Mas? Jalan Pemuda nomor 50. Jalan Pemuda nomor 50. Acara-acaranya biar gampang. Depan Siratu Pemuda yang lama, seberangnya itu ada antara toko Un sama kantor pajak, ada gang masuk aja, ini 10 meter. Langsung kan. ada pelangnya. Bener kan? Deket pusat kota kan, beneran kan? Nah Mas Bud, aku mau tanya-tanya nih Mas. Iya. Sebelum jadi segede ini ya Plat H ya, menjadi segede ini. Dulu tuh Mas Budi tuh gimana sih Mas? Memulai usaha ini bisnis ini gimana sih? Oke Mas, jadi dari dulu itu saya ikut di perusahaan otomotif di kota Semarang, khususnya di perusahaan dealer Toyota, Nasmoko, orang yang lebih kenal Nasmoko, yang mana kita masuk di tahun 96. 96? Ya. Masuk Semarang? Mulai kerja saya. Mulai kerja di mana? Ya. Oh, oke. Terus di sana saya sampai tahun 2004 di Toyota itu. Dan terakhir saya itu resign. Oh iya, ada beberapa teman yang untuk mengurungkan niatnya untuk membuka usaha bersama-sama 5 orang gitu. Seiring berjalannya waktu kita jadi berdua. Jadi cuma berdua aja. Ini aja. seleksi alam ya, alam ya, mengerucut jadi 2 orang. Oke. Terus kenapa itu ada nama Plat H? Jadi waktu itu kita kan pengen membuat nama bengkel yang simpel, yang mudah diingat dan mewakili daerah tersebut. Identitas banget ya, identitas banget ya di sini. Plat H. Jadi ada beberapa teman yang ngasih masukan untuk nama tersebut. Jadi akhirnya kita nggak tahu hari itu kita rembukan, paginya kita kumpul lagi udah ada nama itu. Jadi kita akhirnya kumpul lagi dan terciptalah nama Plat H, yang mana Plat H itu kan orang Semarang, tinggal Semarang, dan simpel, mudah-mudahan diingat sampai hari ini dan namanya sama. Dan otomotif sekali ya, Plat H. Ya, masa kamu lihat plat di beca kan nggak mungkin juga ya, pasti kendaraan bermotor ya. Mas kalau misalnya katakanlah jenengan buka bengkel lagi di kota lain, namanya apakah mengikuti kotanya Mas nanti atau Plat H? Tetap Plat H. Iya, jadi kita ingin membawa nama Semarang kemana kita berada. Oh, siapa tahu kan nanti bisa buka cabang di Gunung Mungkal, Pati, Plat K, gitu apa di Jetis, di Poron. Siapa yang tahu? Ya namanya usaha kan, kita syukurin ya. Betul Mas ya. Terus itu awal merintis Plat H itu gimana? Apa langsung di Pamularsi yang tempatnya teman-teman juga tahu ya, di Pamularsi itu udah bisa dibilang gede juga ya? Apa langsung gede gitu atau mungkin dari bengkel rumahan dulu? Jadi kita itu setelah tahun mungkin 2007 atau 2009 kita itu ngontrak Mas. Ngontrak di Jalan Sudirman. Sudirman itu di mana? Itu di sepanjang bengkel-bengkel knalpot. Di kanal itu kan ada taman. Oh iya. Awalnya di situ awalnya. Awalnya di situ. Ya, jadi kita di sana kontrak. Kita mungkin berapa tahun ya di sana, mungkin hampir 45 tahunan. Setelah di sana kita pindah di Pamularsi, tepatnya di samping SPBU Pamularsi. Itu udah masuk kontrak juga atau? Sudah milik sendiri di sana.
Nah itu Mas untuk dari awal-awalnya jenengan memulai usaha ini kan dua orang tadi ya, dua orang yang Jadi mulai dari 5 orang, jadi 2 orang, terus mungkin selama beberapa tahun mereka mungkin punya usaha sendiri-sendiri. Akhirnya kita berdua sampai hari ini. Itu waktu di Sudirman masih 5 orang ya berarti ya? Masih 5 orang. Terus move ke Pamularsi jadi 2 orang? Sudah masih 2 orang. Sudah 2 orang. Sudah 2 orang. Iya. Nah itu apa ya, kayak manajemennya bisa sampai dari yang ngontrak terus pindah ke tempat yang lebih gede kan ya, itu kan pasti berkembang dong. Iya, Nah iya. itu dulu jadi waktu di Siliwangi itu memang di Sudirman itu memang kita, karena kita basicnya dari teknik ya, untuk manajemen administrasi akuntansinya kita juga mengalami kendala-kendala di sana. Jadi tradisional yang mana ya kita juga memperbaiki mobil, juga menerima uang yang sebagai kasir juga di sana, merangkap-rangkap. Oh, double-double ya, kasir ya, manajemennya. Betul. Jadi semuanya kita 2 orang itu ya akhirnya menghandle semuanya, Mas. Kalau yang ada saya di bengkel ya kita harus menghandle mulai dari pelanggan masuk, kita terima, kita bikinkan order pekerjaan sampai kita terima uang. Ya setelah berjalan waktu kan juga enggak enak banget ya, Mas. Pas kita pegang kena oli harus terima uang, harus nyuci dulu, kan ribet. Oh iya. Ya benar-benar kita benahin lagi untuk manajemennya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita sudah ada program untuk untuk administrasinya. Kalau buat apa Mas? Kan mau bengkel mobil ya, bengkel mobil kan alatnya juga nggak kecil-kecil. Iya kan? Maksudnya kayak gitu tuh dari waktu awal jenengan buka di Sudirman itu modelnya dari mana tuh beli alat itu? Jadi gini, waktu di Siliwangi itu kita terus terang mempergunakan hanya 1 set kunci, Mas. Jadi 1 set kunci. Iya, 1 tas kunci. Terus kompresor 1 itu kompresor yang model tarian kayak gitu. Starteran ya. Sama jackstand 4 Mas. Jadi kita itu di sana sewa hanya berbentuk gudang. Benar-benar tempat kosong aja ya. Jadi kalau ada beberapa pelanggan yang masuk itu sisa uangnya untuk beli papan, untuk beli paku, itu untuk membangun kotak perkantoran, membangun kantor yang mana ya kita memang waktu kontrak di sana tidak ada bangunannya untuk perkantoran. Akhirnya kita bikin, kalau ada orang datang beli paving untuk maping latar depan kayak gitu. Jadi kita memang dari nol, Mas. Bener-bener semua dari tangan sendiri ya kan? Dari merintisnya memang dari 5 orang itu pribadi. Iya, dari 5 orang. Berarti misal mau dicuciin mobil atau bersihin bawahnya ya diangkat dewi Mas. Iya lah, itu dia Mas. Diangkat dewi, ngeri. Apa namanya Mas yang buat liftnya? Lift ya. Liftnya namanya lift ya? Lift itu Mas. Oh, ngeri ya Plada ya ternyata ya. Nanti kita masih bakal ngobrol banyak soal Plada dan seluk-beluknya. Kayaknya Mas Budi juga asik banget buat cerita pengalaman beliau dan share pengalaman beliau tentang merintis Plada ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang pernah datang ke kota Semarang pasti kenal dong dengan jajanan tahu gimbal dan juga tahu pong.
Oke, balik lagi di Ini Usahaku dan kita masih di bengkel Plat H. Plat H yang sekarang Plat H Auto Station. Plat H Auto Station yang sekarang berlokasi di Jalan Pemuda nomor 50. Masih sama Mas Budi ya, Oke. yang punya owner nih, si perintis ya kan. Mas Budi, tadi kan kita udah ngobrol ini bagaimana cara merintisnya, gimana ceritanya. Selama perjalanan perpindahan dari benar-benar awal tempat masih ngontrak itu di Sudirman sampai jadi yang di Plat H yang dikenal orang kan yang di Pamular sini ya. Orang taunya Plat H di Pamular sini lah. Itu mungkin bisa cerita lagi Mas Budi gimana? Ada perjuangan apa lagi di situ tuh? Nah, gitu. Jadi gini Mas. Jadi setelah kita itu waktu itu kontrak Hanya 2 tahun, 3 2 tahun. Iya, 2 tahun dulu. Habis itu kita mau nambah itu mungkin untuk pos kontraknya bertambah 2 kali lipat mungkin ya. Oh iya, Jadi- trik nih. Jadi lama-lama kalau saya kontrak terus mungkin Boncos ya lama-lama iya, ya pasti ya. Jadi tempat-tempat pun juga mungkin udah rapat, udah nggak ada lahan yang untuk bisa kita tempatin. Akhirnya ada salah satu bank BUMN menawarin kita untuk pengambilan lahan untuk KPR-nya itu. Akhirnya kita dipercaya, dikasih kesempatan untuk membeli tempat tersebut. Ya, di Pamular itu sudah kita beli lewat. Itu yang nentuin spotnya sebuah usaha kan tempatnya di mana itu kan Iya. sangat mempengaruhi ya. Betul, betul. Yang menentukan milihnya tempat di Pamular itu siapa sih? Jadi gini, jadi waktu itu saya merangkap juga tas drive. Waktu itu kita lagi nyoba mobil. Kita jalan di sepanjang jalan Pamular Sudirman, belok ke kiri itu jalan Pamular. Waktu itu saya mau bahasa lamanya itu mau ngeset lagi di jalan itu. Kita set, saya buka kap, saya tuh lihat kok bangunan ini dikontrakkan atau dijual gitu. Kosong kayak bangunnya. Kosong. Teman di situ dulu ada showroom mobil. Oh iya. Showroom mobil ya sebelahnya SPP itu. Terus di sana ada nomor yang bisa dihubungin, kita mencoba untuk Iseng-iseng saya siapa mencoba tahu. untuk menghubungin yang punya perantaranya itu. Terus paginya saya harus ketemuan ya. Setelah ketemuan dan itu di akhir tahun. Di akhir tahun jadi orangnya itu yang punya kontrak yang punya lahan tersebut harus deal di tahun itu. Oh harus segera Iya. segera ini jadi apa enggak gitu ya? Iya, kalau nanti lebih dari tahun itu Masuk tahun depan udah tahun depan harganya beda sudah harga berubah. lagi. Nah, Yes, ya, marketing bos. jadi saya juga dealnya itu jam 9 malam kalau salah. Gila. Terus. Jam 9 malam. Jadi mau tahun baru merinding mas. Kenapa? Bukan cerita soal hantu-hantu kok merinding. Gila. Kan ya, gimana ingat perjuangannya ya, Ini, ingat perjuangannya itu ya. Apa ya? Perjuangan waktu itu istri lagi hamil. Terus untuk tanda tangan di satu bank yang mana bank itu tidak ada liftnya, harus muter. Iya, itu sampai jam 9 malam, saya 9 malam itu nunggu ACC dari wilayah bank tersebut lah pusat di Semarang tersebut. Jadi harus nunggu di sana untuk bisa di ACC. Itu kondisi lagi. Oh, itu ini diajakin. Ini diajak buat Dia hamil dia. posisi hamil diajak juga buat Untuk kan tanda tangan itu kan harus suami istri. Ya kayak gitu. ngeri. Ya, jadi setelah yang punya lagu tetap pengennya hari semalam itu harus deal, soalnya besok sudah tahun Sudah gantar beberapa tahun. tahun ya. Akhirnya mungkin rezekinya anak yang Iya, yang benar sekarang rezekinya. itu ya akhirnya deal mas. Dan teman saya itu yang partner saya itu nggak percayanya kita itu cuman punya usahanya kan juga kecil-kecilan, kita kan kontrak. Tiba-tiba bisa Di modal segede itu. dengan modal segede itu bisa di tempat yang mana tempat tersebut sangat besar. Ya akhirnya alhamdulillah di bulan Januari itu kita bisa nempatin yang Langsung Januari langsung iya, borong ke sana. langsung borong ke sana Mas. Waktu itu sempat setengah tahun kalau nggak salah transisi kepindahan dari Pamular ke Siliwangi ke Pamular itu kan
sempat ada 2 bengkel buka gitu. Jadi untuk pindahnya Oh, enak. jadi kayak Ya, di langsung berat, jadi- Sudirman buka ya. masih buka, pelan-pelan Iya. tutup, yang ini udah mulai buka pelan-pelan Iya, juga. heeh. Oh, ya, untuk ini yang udah mulai ada karyawan belum sih waktu itu? Ya waktu itu karyawannya ya cuma baru berapa? Baru 6 atau 5 kalau nggak. Oh, sudah mulai ada karyawan sejak di Sudah Sudirman ada. itu? Iya, sudah ada. Oh, ya, keren. Terus waktu mulai pindah ke Plata kan, Plata ke Formulasi kan, Plata kan udah mulai apa ya? Orang udah mulai kenal nih di situ Iya. nih. Oh, Plata Sepas Mobil di sana. Mm-mm. Nah, tapi 2020 Mm-mm. Ya itu dia mas. bisa dibilang apa ya, masa buruk Ya. buat semua pengusaha kan ya Pak Iya, ya? waktu itu. Kita kena pandemi lah, itu ada dampak yang terjadi di Plata nggak sih waktu itu? Ya dampaknya sangat besar buat kami, yang mana kami kan bekerja dalam jasa perbaikan mobil, yang mana waktu itu untuk mudik-mudik yang setahun sekali itu waktu itu ditiadakan. Akhirnya orang-orang yang biasanya mau mudik, mau mudik terus sebelumnya di servis itu kan jadi nggak jadi ngebengkel, Iya. turunkannya mereka untuk mobil-mobilnya. Itu berpengaruh iya Berpengaruh banget finansial ya. kita, iya. Jadi akhirnya ya dampaknya itu membuat kita jadi pindah di Pemuda ini. Oh, ini termasuk. Oh, Iya. ternyata. Itu sangat besar banget, jadi untuk kemarin-kemarin itu memang sangat besar buat kita. Iya benar-benar masa-masa yang saya dari perjuangannya yang nyari di Sudirman kayak gitu, Iya. terus kayak waktu deal-dealan itu sama nyonya Iya. yang tidak merasakan tahun baru ya kan? Iya, Tidak merasakan tahun baru, teman-teman. malah deal-dealan terus akhirnya pindah ke sini ini. Iya. Oh alah, iya saya baru tahu ternyata apa ya? Saya kira tuh usaha bengkel mobil itu tetap bakal jalan karena emang ya setiap orang yang pakai mobil pasti butuh nge-servisin gitu loh. Iya. Pasti ya kan? Iya, Ternyata emang apa sih dibilang jackpotnya bengkel mobil itu ya ketika mau lebaran itu ya pada Iya. servis rame-rame. Itu dari berapa biasanya waktu pandemi jadi berapa? Jadi Berapa mobil masuk tuh biasanya? Jadi memang itu mungkin tabungan tahunan ya, kalau dibilang tabungan yang mana THR karyawan juga ya dari situ ya. Jadi di mendekati Lebaran itu yang Lebaran banyak mempercayakan mobil tempat kita yang mana setiap harinya itu unit mungkin 15 atau 20 itu bisa 30 sampai segitu, antara 20 sampai 30. Jadi untuk pendapatan kita ya lumayan di menjelang Karena Lebaran itu ya. Iya. Tapi pas pandemi, Kemarin Waktu waktu mau 2 Lebaran tahun, pandemi. ya itu udah jadi masuk berapa mas, yang penting waktu itu ya kita hanya bisa bayar karyawan aja sudah alhamdulillah. cuma masa separah itu emang dari separah itu? Iya, soalnya kita kan masih ada pinjaman dengan KPR di bank tersebut mas. Oh. KPR tetap berjalan kayak gitu. Oke, nanti kita masih bakal ngobrol banyak lagi sama Mas Budi. Tetap di Ini Usahaku.
Oke, masih di Ini Usahaku dan kita masih di bengkel Plat H Auto Station. Iya. Plat H. Plat H. Plat. Kalau misalnya baca plat H. Plat H, kalau harus ada A-nya. Oh, H, plat H. Iya, biar gampang. hidup. Oh, iya. Biar hidup bikin hidup. Kenapa emang? Enggak. Harus hidup, Bang. Oh, harus hidup. Buat ngidupin orang juga ya. Oh, betul nggak jelas. Nah, tadi kita sudah sedikit mengulik soal bagaimana Cak merintis Plat H ini dari yang ngontrak, terus sampai punya bangunan sendiri. Dan sekarang yang recently sekarang udah ada di posnya di Pemuda nomor 50 ya, Jalan Pemuda nomor 50. Nah, Mas, di sini ada yang beda nggak sih Mas dari Sudirman dulu ada apa, pun di Pamular sih berkembang jadi ada apa, terus di sini mungkin berkembang jadi ada apanya gitu. Jadi gini, untuk Plaza yang sekarang ini per Oktober kita itu ada divisi tambahan yang mana yang dulu itu kita bengkel murni kita perbaikan aja, maintenance aja untuk mobilnya servis. Kalau di sini sekarang kita ada body repair, di sini untuk pengecatan salon mobil maupun coating. Oh. Jadi tambahnya kayak gitu. Jadi bengkel Plaza itu sekarang di samping ada perawatan berkala, ada spring balancing, ada penggantian oli matic di plasing, ada body repair dan coating. Itu mudah-mudahan bagi automania jadi otomotif mobil sekali di tempat kita ya, mudah-mudahan semua teratasi. Namanya. Dan ada ini juga apa di sini tuh ada Pujasera juga di depannya ya. Di depan ini pas ngepasin juga. Jadi depan bengkel kita itu ada Pujasera yang pindahan dari Siratu. Jadi pelanggan di sini mungkin mudah-mudahan lebih betah ya, sambil menunggu mobil yang diservis bisa ngeteh dulu, makan dulu, ngobrol, ngopi dulu. Malah nggak terasa untuk menunggunya. Tapi cok kerasan malah balik malah. Ini masih ada Mas? Untuk biasanya, kalau lihat kondisinya ini kelihatannya ada sih spot yang rencana mau bikin, tapi kita nunggu dulu ini kelihatannya. Oh, sementara belum? Belum. Jadi yang tempat biang yang di sana memang sebetulnya kita mau memberikan tempat kayak itu tuh pingin pelanggan itu nyaman di sini. Ya kita pengen ada di sana ada kayak komputer 2 itu pengennya pelanggan samping nunggu bisa browsing atau apa. Ambil FB-an. Ya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan di sini betah di dalam perbaikan mobil di tempat kita. Harapannya betah dan bisa lupa sama rumah ya, jangan. Ya, jangan dong. Nanti biar biasanya kalau nunggu mobil kan kayak ngopo ya, kan di sini banyak Mas ya. Benar nih, karena memang apa ya orang bengkel di Semarang itu kan menurut saya pribadi yang beberapa kali nge bengkel itu kayak misal cuma ada minum aja, cuma ada apa aja, kamu kadang bingung. Tapi di Plaza yang di sana ya terutama ya waktu itu yang gede itu sampai ada meja biliar, kita bisa liburan di sana, aneh juga. Bikin nyaman pelanggan tuh Mas. Nah makanya. Lah kalau ini Mas, kalau misal kita ngomongin promo, lagi ada promo nggak sih ini di Plaza ini? Jadi memang kita buka di Pemuda ini pengennya kita memberikan kelebihan dalam arti paket-paket di sana yang mana kalau nanti seandainya bagi para pelanggan yang datang ke tempat kita nanti kita akan tawarin beberapa paketan di sana yang mana mungkin ada tune-up sama rem itu jadi harganya mungkin bisa lah, pokoknya kita bisa bernego kayak gitu kan untuk harganya. Jadi kita bisa diomongin. Dirembuk ya Mas. Iya bisa dirembuk semuanya. Iya. Mas kalau ngomongin pelanggan tadi, aku penasaran nih, ada nggak sih pelanggan yang dari zaman di Sudirman? Iya. Sampai sekarang masih sini ada nggak sih? Alhamdulillah Mas. Jadi saya itu sebetulnya senang ketemu dengan orang yang mana kita mengulas, karena saya hobi di otomotif, mengulas keluhan mereka tentang otomotif. Jadi saya ingin pelanggan itu nanya, kita jelaskan sampai jelas. Jadi di sini kita akan misalkan ada mereka punya kendala-kendala atau masalah di mobilnya, kita ingin masih edukasi juga gitu. Masih mereka untuk. Jadi pernah sih pelanggan itu mogok di mana kita pandu lewat telepon bisa. Oh pernah gitu? Ya, jadi di tempat kita itu pelanggan boleh masuk ke bengkel. Supaya harapan kami itu pelanggan bisa nanya-nanya tentang mobilnya, tentang fungsinya, tentang sebelum mereka
memakai mobil tersebut apa-apa yang harus dicek dulu. Jadi kita ingin pelanggan itu bukan hanya bisa mengendarai mobil tapi juga bisa merawat sebelum mereka mempergunakannya. Di antaranya ya kayak apa namanya oli-oli, air, perlengkapan di sana kalau ada yang barangkali bocor. Jadi mereka kalau sudah beres tinggal pakai aman kayak gitu. Oke, nah emang apa ya kalau emang nggak banyak sih orang yang bisa apa yang ngerti soal mobil, emang harus dikasih edukasi terutama kayak orang-orang kayak Mas Budi ini yang mau ngasih tahu mau ngajarin ini gimana bener-benernya. Mas, kalau nih misalnya kan orang yang udah ngerti otomotif nih, terus dia kedatangan barang baru mungkin kayak mobil-mobil listrik yang sekarang lagi in banget nih ya. Nah, Plat sendiri udah apa ya udah kayak mempersiapkan itu kalau tahu-tahu di Semarang ada yang punya mobil listrik terus kesini Mas benek mobil listrikku lah casasannya di bak kan bingung gitu kan. Jadi memang informasi-informasi datangnya mobil listrik khususnya ke Indonesia itu memang kita sudah mendengarkan sambil melihat di YouTube ataupun di media sosial lainnya yang memang di sana tuh apa namanya tapi sebelum listrik itu kan hybrid dulu itu kan seberapa persen 30% mungkin mekanis untuk apa namanya pembakarannya untuk penggeraknya dia 70% pakai listrik. Ya kalau mobil listrik ini kan murni listrik. Jadi murni listrik ini akhirnya bengkel-bengkel kita yang sebelumnya memperbaiki mobil-mobil konvensional ya bisa mau tidak mau kalau pengen eksis ya harus belajar. Mempersiapkannya ya kita sampai hari ini kita merekrut mungkin ya tenaga-tenaga yang mungkin yang basicnya dari elektronik. Oh ya, sudah. Jadi ada beberapa yang sudah kita rekrut dan mereka juga tak tanya, mereka juga sudah ada buku-bukunya baru dipelajarin dan modelnya itu kan kayak motor, kayak lilitan kayak gitu. Jadi memang itu khusus elektronik mas. Jadi mungkin kalau sudah ada pengisian pengisiannya itu ya. Kalau sudah ada di Semarang barangkali yang kita tempatkan di Semarang kalau sudah ada SPB kayak gitu, jadi ya ini sudah nggak bisa dibilang main-main lagi. Jadi bakal jadi terus seperti ini ya dari kebiasaan itu. Ya. Iya, karena kalau kita tidak mengikuti itu ya kita akan ditinggal. Jelas. Kayak kita semacam kita punya alat scan dulu kan mobil tanpa ECU itu kan tanpa di-scan dideteksi pakai elektronik. Karena yang datang sekarang mobilnya pakai CPU semua ya akhirnya kita harus menyediakan alatnya, harus mengikuti kayak gitu mas. Kalau pengen. Tapi kalau untuk mobil listrik itu udah ada yang masuk belum sih? Udah ada sekali itu? Belum ada mas. Sampai hari ini di tempat kami loh ya. Nggak tahu kalau di jalan mas di Semarang ada. Tapi kalau untuk mereka betulin mobil khusus listrik di sini belum ada. Iya. Berkembang banget ya mau belajar banget. Harus mengikuti eranya mas. Zamannya kalau zamannya sekarang listrik ya mau nggak mau kita harus mengikuti terus. Kalau pengen kita menekuni bidang otomotif, jasa otomotif ini. Ini tipikal pengusaha-pengusaha yang bakal bertahan lama nih. Nah, Mas Budi bisa kasih pesan-pesan buat teman-teman pengusaha yang lain ya? Apa sih core apa yang harus dipunyai seorang pengusaha biar usahanya itu walaupun dibanting tulang pandemi juga masih bisa berdiri kayak gini? Oke, ini kiat-kiat aja buat teman-teman yang pengen berwira swasta apapun, entah itu di bidang otomotif atau apapun. Teman-teman di sini harus tahu dulu usaha yang akan dia tekunin. Misalkan dia ingin buka bengkel ya dia harus tahu yang mana kita itu dia tidak tidak gambiang kalau tidak salah tidak menerka-nerka. Yang kedua kita juga tahu mekanik atau karyawan-karyawan kita kalau mau apa-apa kita lebih tahu kan lebih enak. Dan yang kedua harus mengikuti perkembangannya gimana, modelnya gimana ke depannya. Harus belajar terus ya. Ngikutin. Intinya positif ke depan lah, tetap yakin apa yang kemampuan yang kita miliki. Mas Budi ini tuh emang orangnya apa ya, suka ngobrol dan beliau pinter juga di hal otomotif ya, master juga di situ ya. Nah, jadi kalau misal teman-teman misal mau ngobrol lebih banyak sama Mas Budi, datang aja ke sini di Jalan Pemuda nomor 50. Atau ada Instagramnya nggak sih ini? Ada mas. Wah ini boleh nih, DM dulu Instagramnya. Ya IG-nya Platha Auto Station kecil semua. @Platha Auto Station. Oke, ada FB-nya? Ada mas. FB apa? Sama mas. Platha
plat H auto station juga, station, tuh iya. kan. Catat tuh plat H auto station. Kalau misal kamu juga mengalami kendala kayak tadi, ada pelanggan yang via telepon dipandu sama Mas Budi atau buat booking mungkin ya, ada nomor yang bisa mungkin dihubungi? langsung handphone saya langsung aja biar Wih, nanti itu kan eksklusif, langsung kita jawab, kita tanya-tanya di sana bisa kita jawab. Nomor teleponnya 081 5662 9890. Catat tuh 081 5662 9890. 9890. Nah, terus kayaknya kita juga harus udah pamit Waduh, nih. Cepet nggak kerasa kan? Buru-buru ya, Nggak Mas, kerasa? ya? Iya buru-buru nggak buru-buru tapi nggak kerasa kita Nggak ngobrol kerasa, karena ngobrolnya Mas. banyak Iya, banget. iya. Karena Mas Budi emang orangnya enak banget diajakin ngobrol. alhamdulillah. Oke, buat teman-teman yang mungkin pengen usahanya diliput juga, bisa DM ke Instagram @semarangpemkot, terus kamu kabarin kamu tuh usaha apa, kirim foto juga, kamu jelasin lokasi di mana, terus kamu mulai dari kapan, usaha apa, bla bla macam-macam, dan tinggalin nomor teleponnya bisa dihubungin juga, tinggal DM aja. Oke, kayaknya kita harus pamit. Saya dari Nugroho. Budi Suminarto. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus ini usahaku.